Nah itu, bawahan El, bawahan. Mana sih Bang? Ini bawahan. Kenapa sih Bang pagi-pagi buset dah? Ini leher gue kenceng banget nih, berat. Gara-gara apa nih pagi-pagi pakai begini Bang? Kayaknya kebanyakan makan dah El. Kebanyakan makan apa sih? Itu loh, gue habis makan daging-dagingan. Banyak tuh daging ayam, daging kambing. Astagfirullahaladzim, makanya jangan banyak-banyak Bang. Nih, kita sampai lupa nih, pijit-pijit terus sampai lupanya apa pemirsa. Udah mulai Ayo Sehat. Udah mulai kita ya? Udah. Sapa dulu El. Pemirsa, sambil mijit, selamat datang kembali di program Ayo Sehat tentunya bersama saya Elgin Fridianto dan ini Fatih Andika yang kayaknya kena kolesterol nih ente Bang. Jangan gitu dong El. Ini nih kayak kebanyakan makan doang. Ya kan nggak ada yang tahu Bang, kalau kayak begini mah gimana kalau misalnya kolesterol coba? Ah iya juga sih. Cuman gue udah secukupnya kok, gue makan gue udah secukupnya nih sama perut gue. Secukupnya ente sama secukupnya gue kan beda Bang. Nah daripada abang bingung-bingung kayak begini, mending kayaknya ada yang mau datang nih dokter. Kita bisa langsung nanya-nanya nih soal kolesterol Ih, Bang. boleh Gimana tuh, nih? selalu tepat waktu ya Iya dokter dong, ya? dokter CS kita mana ya dokternya nih? Mana nih? Nah, itu dia. ini. Halo pagi, Mas Halo dokter. Halo dokter. Ya, apa kabar? Selamat datang. Baik, alhamdulillah. Dokter Indra, monggo Silakan silakan. Ya, duduk dokter. mari. Aduh, bisa pas banget ya dengan Pas banget dong. Siapa dulu? Ayo sehat gitu kan. Nah, Dokter pemirsa, Indra. ini sudah ada Dokter Indra Wijaya, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik dan diabetes. Nah, Dokter Indra ini pagi-pagi Mas Ate udah kayaknya Udah pegal ya? berat banget Pegel-pegel kalau nih. lagi gendong gorila. Berat banget. Nggak, nih, langsung Dok. aja deh Bang. Nih dok, Ate mau nanya nih dok nih, Oke, bener ya. nggak sih kalau kayak ngerasain berat di leher atau di pundak gini nih gejala kolesterol kalau lagi naik? Katanya. Ya, banyak kan seperti itu ya. Untuk pasien-pasien yang memang merasakan kolesterol tinggi ya dari hasil lab darahnya. Memang nggak spesifik, ada yang nggak bergejala, tapi ya memang kita lihat sih satu gejalanya seperti itu. Selain itu ada bisa pusing ya. Itu juga salah satunya, atau gampang lelah juga bisa. Oh jadi gejalanya itu karena pusing, gampang lelah juga ya? Nah, bener banget. Nah, dokter, Bang Ate, bentar nih. Mau ngingetin ke pemirsa, tadi tuh ini, kita tuh sekarang udah bisa kalau misalnya ada pemirsa Ayo Sehat mau nanya-nanya, Bisa telepon tuh. langsung ke program Ayo Sehat buat nanya langsung sama dokter Indra, bisa banget. Nah, nanti dikasih tahu nih gimana caranya, oke? Nah, dokter, berikutnya ke pertanyaan kolesterol lagi. Ini kan Bang Ate kayaknya karena makan banyak yang ini ya, daging, Betul. seafood tadi Es katanya, krim. es krim. Nah, ini berarti bener dok kalau misalnya kolesterol itu gara-gara keseringan makan daging, seafood dan es krim gitu dok? Ya, sebenarnya kalau bicara kolesterol cukup menarik ya. Jadi tubuh kita itu memproduksi atau membuat kolesterol itu sendiri. Ya, di hati itu di buku dikatakan sekitar 70-75%. Itu memang hati kita membuat kolesterol, memang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, maka dari itu tubuh kita membuat sendiri. Nah, sisanya sekitar 25% sampai 30% memang dari makanan kita makan. Tentunya yang bisa meningkatkan kolesterol itu yang tinggi lemak. Nah, seperti tadi ya, misalkan daging-daging tinggi lemak, red meat, kemudian juga es krim ya, yang high fat. Nah, itu tentu akan meningkatkan kolesterol ya. Tuh, Nah catat selain Bang. makanan tuh dok, bisa dipicu apa lagi tuh dok? Penyakit-penyakit tertentu atau obat-obat tertentu juga bisa meningkatkan kolesterol ya. Maka dari itu perlu dievaluasi oleh dokternya untuk pasien-pasien kolesterol tinggi. Nah, ada juga terkait genetik atau keturunan, itu ada penyakit kolesterol yang turunan itu tinggi sekali kolesterolnya. Padahal udah jaga makan, udah olahraga gitu, tapi tetap di lab darahnya tinggi sekali. Itu ada tipe genetik ya untuk penyakit. Ya, tentunya nggak banyak, tapi itu ada dalam data penyakit kedokteran. Oh, berarti kalau untuk kolesterol ini bisa diidap sejak balita, dok? Sejak atau gimana? dini. Sejak Betul, dini? Sejak dini. Sejak anak-anak, remaja ya, bahkan orang dewasa dan orang tua ya, semuanya bisa kita detek dengan lab darah. Bisa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba, misalnya nih sehat mungkin ya, kayak kita kan sehat, terus tiba-tiba makan daging, tuh Mendadak. seafood, Ya. es krim, tiba-tiba kita kena kolesterol, bisa tuh dok? Oh bisa. Oh, bisa gitu? Bisa. Jadi maka dari itu tetap untuk dari makanan intake dari luar itu kontribusinya sekitar tadi saya bilang 25-30%. Nah maka dari itu tetap kita harus menjaga pola hidup sehat ya dengan menjaga makanan rendah lemak. Oke, Gitu. oke. Nah, Dokter Indra, Mas Ate, Ya. kita harus jeda dulu nih. Nah, buat pemirsa yang mau nanya langsung ke Dokter Indra, nanti kita kasih tahu caranya usai jeda. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Ayo Sehat. Iya, masih di Ayo Sehat pemirsa, masih ada Ate, Elgen, dan juga Dokter Indra. Dan jangan lupa nih buat pemirsa, kalau mau konsultasi bisa hubungi langsung di nomor telepon 021 5326 219. Ya,
Nah dok, langsung aja nyambung sama obrolan tadi tuh kalau kolesterol tuh dok ya. Iya. Kalau lagi tinggi-tinggi kayak gini nih bisa minum obat yang dijual bebas nggak sih kayak di warung gitu dok? Oh, sebaiknya jangan. Oh, jangan. Jangan ya, karena gini, karena untuk obat kolesterol itu banyak sekali tipenya, ya banyak sekali jenisnya dan masing-masing ada indikasinya. Dan tiap usia, tiap penyakit itu berbeda jenis dan dosis. Jadi jangan coba-coba ya, karena ada efek samping yang kadang-kala kita tidak tahu dan mungkin berbahaya. Ya, jadi sebaiknya saran saya bisa medical check up atau konsultasi langsung ke dokternya. Nanti dokternya akan anjurkan untuk cek darah. Nah, dari situ dokternya akan evaluasi siapa yang perlu minum obat, siapa yang belum boleh minum obat. Jadi tidak semua kolesterol tinggi itu pakai obat. Nah, ini penting ya, karena kadang kita menerima lab darah, dok, ini labnya tinggi, sebelum saya ke dokter saya udah minum obat dulu. Ya, dari tetangga, dari teman, itu saya nggak sarankan sih. Ya, karena tidak semua kolesterol tinggi itu perlu obat. Ya, jadi biasanya dokternya akan melihat. Nah dok, kalau misalkan Ate berobat nih, terus dapat obat dari dokter, udah diminum-minum habis, terus udah habis kumat lagi, maksudnya masih ada, terus kumat lagi, terus makan obat yang lama gimana tuh? Nah, itu sering kejadian. Sering kejadian di ya? masyarakat ya. Oh. Jadi kalau seperti itu, saran saya sebaiknya konsultasikan ke dokternya, kapan saya kontrol lagi, setelah obat habis, apa saya boleh lanjut lagi. Karena tidak semua obat dilanjutkan, ya, tidak semua juga setelah obat habis muncul gejala itu tanda kolesterol. Nah, bisa jadi cuma pegel otot doang, padahal kolesterolnya mungkin sudah normal. Nah, ini diminum obat udah normal ya. Berarti tetap harus melakukan medical check up Mereka check juga up ya? rutin sih, berkala ya. Biasa Berkala lab darah ya? itu rata-rata per 3 bulan. Per 3 untuk bulan? kolesterol ya. 3 bulan. Per 3 bulan. Nah, oke. Nah, Dokter Indra, Mas Ate Ya. kayaknya udah ada penelpon nih yang Udah ada. standby nih. Coba kita sapa dulu ya. Halo, dengan siapa? Di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa, Mbak? Anggi di Bekasi. Oke, halo, Mbak Anggi Anggi. di Bekasi. Silakan Mbak Anggi, mau nanya apa nih ke Dokter Indra? Silakan. Iya, jadi gini dok, kolesterol saya kan tinggi, tapi saya males banget nih olahraga. Jadi cuman konsumsi obat penurun kolesterol doang. Kalau kayak gitu boleh nggak dok? Nah, gimana tuh Dokter Indra? Nah, iya. Memang untuk menurunkan kolesterol ya, selain kita tahu bahwa kolesterol itu bahaya juga. Nah, tentu dengan menjaga pola hidup sehat, yaitu menjaga makanan tadi ya, yang rendah lemak, kemudian juga olahraga, betul ya, olahraga rutin teratur, kurang lebih 30 menit sehari, 3-5 kali seminggu, dan tentu obat jika diperlukan, ya tentunya atas indikasi dokter. Jadi saran saya sebaiknya konsultasi ke dokter, ya apakah memang ini obat diperlukan seterusnya atau sementara, ya karena belum tentu obatnya kan seterusnya. Ya untuk pasien-pasien yang mungkin nggak sempat olahraga atau sibuk atau males ya, mager ya. Males sih lebihnya. Nah itu Betul. bisa dokter punya kiat-kiatnya ya, gimana tidak selalu tergantung dengan obat sih. Ya tapi kalau memang diperlukan dengan obat tentu dokter akan memberikan. Ya Baik, sebaiknya baik. konsultasi dulu. Sebaiknya konsultasi dulu. Oke. Ada lagi penelpon? Ada lagi penelpon Ada. ya ternyata ya? Oke, satu lagi silakan. Dokter, Halo, dengan siapa Halo. dari mana? saya Rizky di Jakarta, dok. Ah, Rizky, silakan dengan pertanyaannya, Mas. Dok, badan saya kan cenderung kurus ya, terus juga keluarga juga pada badannya nggak ada yang besar, kurus semua. Itukah apa ada resiko untuk terkena kolesterol juga nggak sih, dok? Nah, silakan dokter. Wah, ini pertanyaan menarik sekali ya, menarik sekali karena kita mindset di masyarakat atau stigma yang ada di masyarakat, paradigma itu orang yang kolesterol itu yang gemuk. Nah, betul banget. Betul, ini Betul jadi banget. Aduh. Oh, benar. Kalau Tapi gemuk abang nggak ikut. udah kita lihat, oh ini kolesterol tinggi nih ya. Nah itu nggak seperti itu. Jadi banyak pasien-pasien saya yang kurus itu pun kolesterol tinggi-tinggi. Ya bahkan yang gemuk-gemuk malah normal. Kebalik justru ya, Dok ya. Jadi metabolisme atau berat badan itu tidak selalu berkorelasi dengan tingginya kolesterol. Jadi bisa terjadi pada pasien kurus. Bisa terjadi dengan Bisa. pasien. Maka itu banyak pasien saya serangan jantung atau jadi stroke ya, itu komplikasi kolesterol karena dia merasa saya nggak gemuk dan nggak perlu cek darah. Iya. Ternyata pas kejadian stroke atau serangan jantung dicek darah, wah tinggi sekali. Gitu. Oke. Nah, jadi saran saya mau Anda kurus, mau Anda gemuk, Tetap lakukan Tetap medical check up medical ya, check secara up. rutin. Betul, ya. Bang. Nah, selain dari telepon nih El, ada juga dari Instagram yang udah Wih, kita lempar kan. cakep. Udah banyak yang nanya nih, si brother-brother nih. Jadi ada @Felix Adrian FAD. Nih dok, katanya dia nanya nih, pada pasien muda di bawah 30 tahun, apakah wajib diturunkan kolesterolnya jika tidak ada keluhan? Ya, ini menarik juga. Jadi protokol terapi ya di guideline kedokteran pada pasien kolesterol itu tiap usia berbeda-beda. Tiap usia berbeda-beda ya. Ada yang protokol untuk anak-anak, ada yang untuk adolescent atau remaja, ada yang
dewasa muda dan orang tua. Oh. Ya. Nah, jadi tidak semua harus diturunkan ke level normal. Sekali lagi karena tubuh kita membutuhkan kolesterol. Ya, otak kita kalau kita belajar 99% itu fat atau lemak. Ya, maka dari itu harus hati-hati dalam melihat lab darah. Jadi tidak semua diterapi sampai normal, ada batas atau cut off point di mana dokter akan memberikan obat. Jika itu memang terindikasi bahaya atau komplikasinya lebih tinggi atau efek samping dari kolesterolnya ya. Jadi risk benefitnya harus ditimbang-timbang tiap usia dan riwayat keluarganya. Nah itu dokter punya pegangannya. Siapa yang berfaktor risiko tinggi terhadap komplikasi seperti jantung dan stroke. Nah itu dalam usia dini pun kita sudah berikan gitu. Nah itu akan dievaluasi oleh dokternya. Ada scoring-scoringnya. Itu dia ya, buat Felix. Dan selanjutnya ada pertanyaan kedua nih dari Nidia Anissa. Nih dok, katanya kenapa ada tipe orang yang baru makan pemicu kolesterol seperti udang dalam porsi sedikit, tapi kolesterolnya langsung naik tinggi. Betul. Sensitif jadi tuh. Kenapa itu dok? Betul. Ya karena sekali lagi balik ke metabolisme tubuh kita masing-masing ya. Jadi ada yang metabolismenya bagus, jadi baik itu makanan manis maupun lemak itu cepat dinetralisir tanda kutip oleh tubuh kita. Kita punya kolesterol HDL, high density lipoprotein yang disebut kolesterol baik ya atau good kolesterol ya, istilahnya seperti itu. Itu bisa mengclearance kolesterol LDL atau kolesterol atau triglycerid yang jelek. Nah, tapi kan tiap orang nggak selalu mempunyai HDL yang tinggi. Ya, itu jadi banyak kan HDL-nya rendah kalau kita cek darah. Ya itu karena faktor genetik, kurang olahraga, mungkin faktor kegemukan dan sebagainya. Tapi pasien-pasien yang metabolismenya bagus, clearance-nya bagus ya, HDL-nya tinggi itu makan apapun kolesterolnya nggak naik. Nah, jadi itu kita sebutnya variasi individual. Tergantung metabolisme dan genetik masing-masing. Nah, itu pemicu TBL juga ya? Oh beda dong. Takut banget loh. Oke, Dokter Indra, Mas Ate, usai jeda kita masih punya segmen yang menarik tentunya. Kita akan bicara mengenai mitos atau fakta nih soal kolesterol nih. Nah, pemirsa jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa, dan di sebelah saya Mas Ate sudah memegang sesuatu yang akan kita pakai di segmen ini tentunya. Silahkan diberikan ke dokter, Mas Ate. Oke. Ada kita main games mitos atau fakta. Main games bareng Dokter Indra. Betul banget. Nah ini adalah mitos atau fakta yang beredar di masyarakat, dok. Nah tentunya kita butuh kepastian dari Dokter Indra apakah ini mitos atau fakta. Yang pertama, mitos atau fakta. Anak-anak tidak perlu khawatir dengan kolesterol. Oh ya, itu sebenarnya mitos ya. Mitos ya. Penjelasannya dok. Silakan. Penjelasannya, jadi kolesterol memang pada anak tidak terlalu bergejala ya, seperti orang dewasa yang ada gejala seperti itu. Tapi di dalam guideline atau terapi kedokteran itu juga ada perlu dilakukan screening untuk pasien-pasien khusus sih, nggak semua anak sih ya. Anak-anak yang kegemukan, obesitas, ada riwayat keluarga stroke jantung pada orang tua yang usia dini ya. Mereka mempunyai screening dan batas cut-off terapi pada anak-anak. Itu tentunya dimiliki oleh dokter anak ya. Tapi di dalam guideline kedokteran itu ada. Jadi ada anak-anak, baik itu children atau adolescents, yang diterapi ya. Tentunya konsultasi ke dokter anak ya terkait penyakit namanya sindrom metabolik. Ya, itu kolesterol tinggi, ada yang kegemukan ya, maupun udah ada darah tinggi dan sebagainya. Ya, jadi itu tetap diperlukan screening dan terapi ya jika diperlukan tentunya. Jika diperlukan. Ya. Oke, jadi itu mitos ya. Mitos. Nah, yang kedua nih dok, mitos atau fakta, resiko tinggi kolesterol meningkatkan kemungkinan mengalami diabetes mellitus tipe kedua. Mitos atau fakta? Itu fakta. Fakta. Ya, fakta ya. Jadi mekanisme seperti apa? Jadi kolesterol tinggi itu bisa, namanya juga kolesterol itu lemak ya. Lemak darah itu berputar dalam pembuluh darah dan bisa menyumbat dimanapun atau nempel dimanapun tanda kutip ya. Satu di otak, kalau sampai ketinggian atau nyumbatnya sampai banyak jadi stroke. Nah di jantung kalau sumbatannya banyak ya kita sebutnya aterosklerosis jadi serangan jantung koroner atau penyakit jantung koroner. Ya di hati jadi fatty liver, pelemakan hati. Nah di pankreas namanya fatty pankreas. Kita tahu pankreas itu adalah organ yang mengatur gula darah terkait dengan penyakit diabetes. Kalau fatty pankreasnya diserbuti oleh banyak lemak,
nanti akan terjadi gangguan metabolisme glukosa atau gula darah, akhirnya kencing manis, diabetes mellitus tipe 2. Oh, berarti memang harus Tahu, hati-hati ya. Hati-hati banget tuh. Juga terkait dengan reseptor insulin ya, tapi itu memang ada kaitannya. Apalagi yang udah punya keturunan diabetes Nah, ya, Dok. nah itu. Harus dijaga benar-benar Gitu. ya berarti. Ya, jadi ada kaitannya. Ada ya. kaitannya. Baik. Berikutnya, Dokter Indra, mitos atau fakta kolesterol setara dengan lemak? Ya, fakta. Fakta. Ya. Jadi kolesterol itu adalah lemak darah. Lemak darah. Ya, itu istilah aja ya, istilah kedokteran kolesterol, istilah di masyarakat mungkin lemak darah. Kolesterol adalah lemak darah atau minyak, ya. Baik. Selanjutnya, Dok, ini mitos atau fakta kolesterol mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia. Ya, Benar atau enggak? itu bisa dibilang fakta juga. Fakta juga. Ya, nah, kenapa? Karena semakin kita bertambah usia, yaitu metabolisme kita menurun. Metabolisme ya, semua organ kita fungsinya menurun, termasuk metabolisme. Makanya kita lihat coba orang tua yang waktu mudanya tidak olahraga misalkan ya, atau menjaga makan, mereka kan cenderung tambah gemuk kan? Betul. Tambah gemuk dengan otot lebih kecil ya, tapi tambah gemuk. Nah, juga jadi bungkuk atau tulang keropos ya. Itu memang terjadi perubahan fisiologis di usia tua. Salah satunya adalah metabolisme yang turun. Ya. Nah, metabolisme yang turun ini tentunya akan mengganggu metabolisme gula darah dan kolesterol. Nah, seperti itu. Makanya kenapa memang penyakitnya kolesterol ini kan tahunan ya untuk komplikasi ya. Iya. Makanya banyak pasien serangan jantung, koroner dan stroke pada usia tua kan. Iya. Nah, itu penjelasannya. Oh, Jadi bertambah, kolesterol bertambah. tahunan ya pada akhirnya pada saat dia dewasa tua atau usia tua itu akan jadi komplikasi jika tidak diobati dari dini. Berarti memang harus melakukan pengecekan sejak dini ya, Dok ya? Itu lagi ujung-ujungnya. Pola hidup sehat dan Betul. medical check up teratur. Benar-benar olahraga juga jangan lupa tuh Nah, Bang itu Ate dia tuh. penting. Itu. Oke, dokter, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang Oke. pertama adalah kira-kira berapa persen tingkat seorang anak ini bisa terkena kolesterol, dan yang terakhir mungkin himbauan untuk pemirsa Ayo Sehat dan juga anak-anak ya mungkin ya. Iya, Silakan, Dok. Anak-anak terkait dengan kolesterol ini cukup individual sifatnya karena sekali lagi saya katakan ini terkait genetik. Ya, tadi saya sebutkan bahwa pembentukan atau sintesa kolesterol di dalam tubuh itu 70% di hati. Ya, maka dari itu kalau gennya memang tinggi, pembuatan kolesterolnya itu akan turun. Gitu. Pasti Jadi turun. sifatnya individual. Individual. Ya, jadi kalau ditanya persentasenya cukup tinggi sih, cukup tinggi ya, memang ya. Jadi ya nggak ada salahnya untuk melakukan screening ya, diskusikan ke dokter anaknya gitu ya, pada saat vaksin atau pada saat sakit, kapan anak saya boleh cek kolesterol dan sebagainya ya. Nanti ada cut off-nya kapan, usia kapan gitu, cek darah ya. Tapi kalau untuk pengobatan di anak-anak ini apakah akan sama dengan Dewasa. Dewasa. Iya, terapinya itu dari dulu nggak berubah. Satu adalah pola hidup. Oh, Jadi perubahan pola hidup atau Sejak dini lifestyle itu. modification itu dulu biasanya. Kalau dengan itu dokter evaluasi 2-3 bulan kolesterolnya nggak membaik, nah disitulah dokternya akan lihat risk benefit, ini anak perlu nggak sih obat kolesterol. Nah itu saya bilang, di guideline-nya ada dan cut off-nya ada pada usia berapa dan apakah diperlukan. Karena tidak semua di terapi. Tidak semua di terapi. Ya, beda kayak orang dewasa. Orang dewasa mostly yang tinggi emang hampir semua di terapi ya. Karena kita melihat 40 tahun ke atas ini komplikasi serangan jantung, koroner dan stroke-nya kan tinggi. Ya, kemarin pasien saya umur 26 tahun, pasang 3 ring wow, di jantung. Kolesterolnya tinggi, umur 26. 26. Terus ada juga kemarin yang baru umur 30-an stroke. Ya, ya ini tipe-tipe seperti ini kan familial, artinya dari kecil dia udah tinggi. Ya, itu penumpukannya 10-15 tahun lah. Kolesterol tinggi baru dia terjadi komplikasi. 15 tahunan, 10-15 tahun. Berarti kan 15 years back dia udah kolesterol tinggi dan menumpuk. Iya. Pada benar. akhirnya dia serangan, kayak bom waktu aja. Iya. Nah, jadi maka dari itu perlu kita melihat ya, seperti itu. Baik. Ngeri juga ya kalau gue ya. Tapi Takut sih, semoga takut. sehat-sehat. Bener, Tapi bener. Dok, ada imbauan nih Dok Ya. untuk pemirsa di rumah. Nah. Kan sekarang lagi WFH tuh, pada Betul, mager-mager. betul. Makan Apa-apa, tuh nggak teratur. makan bisa Ini lagi ngomongin diri pesan sendiri online. sih. Ada imbauannya nggak Dok? Silakan. Betul, himbauannya ini terakhir paling penting ya. Jadi balik lagi kalau kita melihat penyakit metabolik, salah satunya kolesterol ya, himbauannya kurang nggak lebih adalah menjaga pola hidup sehat. Ya, satu, Betul. Anda menjaga diet makan atau kalori intake yang masuk ya, kurangi yang manis-manis, gula ya, karena gula ketinggian juga akan meningkatkan kolesterol pada akhirnya. Terus kurangi yang tinggi lemak
high fat ya, goreng-gorengan, minyak-minyak ya, termasuk yang santan dan sebagainya ya, itu akan kontribusi terhadap kolesterol Anda. Nah, kemudian selain jaga pola makan, tentu olahraga ya, olahraga untuk kita burning kalori, bakar kalori, cukup 30 menit sehari, 3 sampai 5 kali seminggu. Itu juga bisa memperbaiki metabolisme tubuh kita. Ya, dan terakhir tidak kalah pentingnya adalah medical check up teratur. Ya. 3 bulan sampai maksimum setahun sekali. Kalau saya cek darah 3 bulan sekali. Oke, baik. Dokter Indra, terima kasih untuk informasinya ini. Semoga pemirsa Ayo Sehat nih dicatat dan diingat-ingat. Kalau kata Dokter Indra, jangan sampai jadi bom waktu ya, Dok ya. Betul. Oke, baik. Usai sudah perjumpaan kita di program Ayo Sehat edisi kali ini, saya Elgin Fridianto, Mas Ate dan juga Dokter Indra menemani Anda membahas mengenai kolesterol. Sampai jumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Dan juga follow juga Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi keluarga, kita pasti bisa. Dadah. Dadah.